Bab 706. Orang munafik. Jangan salah paham, di sini ada banyak monster. Kalau saat kita belajar tiba-tiba monster menyerang, bukankah akan gawat? Formasi ini untuk melindungi kalian saat belajar. Gary Han menjelaskan dengan ekspresi wajah bersungguh-sungguh. Kalau kalian khawatir aku akan mencelakakan kalian semua, kalian bisa meninggalkan formasi, aku tidak akan marah. Tuan Muda Han tidak perlu seperti itu, kami percaya padamu. Siapapun di dunia ini akan mencelakakan orang, tapi Tuan Muda Han tidak akan. Tuan Muda Han, maafkan aku terlalu khawatir. Bahkan pejuang yang berbicara sebelumnya, meminta maaf dengan malu. Tidak apa-apa, ayo kita mulai. Gary Han tersenyum dengan lembut sambil berjalan ke podium. Hanya saja saat orang-orang tidak memperhatikan ada kilatan kegembiraan melintas di matanya. Tebak, apakah dia menyiapkan formasi lalu kebetulan menggunakannya? Cibir Eric Kin. Kebetulan mata air suci habis, kebetulan dia terpikir ingin memberikan pelajaran, dan kebetulan dia membuat formasi. Orang bodoh pun tahu itu tidak mungkin. Ye Zun bergumam, sayangnya, orang-orang ini semuanya bodoh. Apa yang harus kita lakukan? Aku merasa saat formasi ini diaktifkan, walaupun tidak banyak aku merasa reiki di tubuhku berkurang, kata Ye Zun cemas. Ada yang tidak beres dengan formasi ini, dan Gary Han bahkan lebih tidak beres lagi, kita tunggu saja apa yang ingin dia lakukan. Eric Kin berkata sambil menggerakkan matanya. Di atas podium, Gary Han berbicara dengan mantap, menjelaskan beberapa pengetahuan umum di dunia bela diri. Di bawah podium, beberapa orang mendengarkan dengan penuh semangat, beberapa orang sedikit mengernyitkan dahi. Gary Han, seolah-olah dia tidak melihatnya dan dia terus berbicara, lalu sudut matanya melirik salah satu pejuang keluarga Han dan mengangguk. Eric Kin yang memperhatikan hal ini, menyadari formasi kabut putih menjadi semakin tebal. Dengan tidak kentara ujung jarinya mengeluarkan reiki, lalu dengan cepat keluar dari formasi. Saat Eric Kin membentangkan kerohaniannya, dan melihat apa yang terjadi, dia langsung tersentak. Saat ini, di luar formasi yang menyelimuti kerumunan, banyak bermunculan pejuang keluarga Han. Beberapa di antaranya sudah mencapai fase kesempurnaan. Yang membuat Eric Kin semakin kaget adalah mata air suci yang kering. Saat ini, di mulut mata air dipenuhi dengan reiki, dan ditutupi aura yang kuat. Selain itu melalui formasi ada reiki yang terus mengalir ke dalam mata air suci. Anak ini ingin menggunakan reiki kita untuk mengaktifkan mata air suci. Ketika menyadari hal ini Ye Zun juga sangat terkejut. Namun reiki yang diserap oleh formasi ini tidak banyak, seharusnya tidak cukup untuk mencapai skala mata air suci. Gary Han pasti masih akan melakukan sesuatu. Eric Kin juga mengangguk. Ternyata benar, di atas podium Gary Han berbicara. Semuanya, yang barusan kukatakan mungkin tidak terlalu menarik bagi beberapa pejuang, kata Gary Han di atas panggung. Selanjutnya, aku ingin mengajarkan beberapa hal yang berguna. Misalnya latihan teknik dasar keluarga Han. Begitu mendengar ucapannya semua orang langsung kaget dan gembira. Tuan Muda Han, teknik keluarga adalah rahasia yang tidak boleh disebarkan, kamu tidak boleh menyebarkannya dengan mudah. Seorang pejuang keluarga Han yang kaget bergegas membujuknya. Semua orang mengangguk. Tidak apa-apa. Gary Han menggelengkan kepalanya sambil berkata, alasan mengapa dunia bela diri semakin menurun adalah karena pejuang setiap keluarga terlalu sentimen terhadap hal ini. Aku, Gary Han, bersedia merubah pemikiran kuno ini. Gary Han berbicara sambil berdiri tegak, matanya membara seolah dia telah membuat keputusan. Pada saat ini, semua orang sangat berterima kasih dan memiliki kesan yang baik terhadap Gary Han. Semuanya, dengarkan, inilah inti dari teknik keluarga Han. Gary Han segera mengajarkan beberapa teknik. Kesempatan hari ini sangat langka,
semuanya bisa mencoba berlatih. Jika ada yang tidak mengerti, bisa bertanya kepadaku atau pejuang keluarga Han lainnya. Para pejuang di lokasi mengangguk dan mencoba berlatih. Gary Han masih tersenyum, matanya berbinar karena gembira. Erikin menggunakan Dark Eye. Tiba-tiba dia melihat energi spiritual para pejuang itu keluar dengan perlahan lalu masuk ke dalam formasi. Energi ini bukan hanya Reiki, juga ada energi kehidupan. Latihan teknik keluarga Han ini adalah serangkaian latihan jahat yang merenggut nyawa seseorang. Sialan, Gary Han ini sungguh kejam. Aku sudah tahu dia bukan orang baik. Setelah mengetahui hal ini, Ye Zun berteriak dengan keras. Bagaimana ini? Apakah kita perlu membuka kedoknya? Membuka kedoknya? Menurutmu orang-orang ini percaya padamu atau percaya padanya? Cibir Erikin. Di mata mereka, Gary Han adalah satu-satunya orang baik di dunia. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ye Zun juga paham akan hal ini. Ayo pergi dari ini. Di luar ada 3 master fase kesempurnaan, dan di dalam ada 2, bagaimana caranya kita pergi? Tanya Erikin. Sial, Gary Han ini ingin membunuh kita semua, kata Ye Zun dengan marah. Aku punya cara, tapi kamu harus membantuku mengulur waktu sebentar. Jika berhasil, akan sangat menguntungkan kita, kata Erikin. Kamu bisa tidak? Ujar Ye Zun skeptis. Itu tergantung berapa lama kamu bisa mengulur waktu. Erikin tidak menghiraukan Ye Zun lagi, dia menundukkan kepalanya, meletakkan telapak tangannya di tanah, lalu mulai melepaskan Reiki. Kenapa kalian tidak berlatih teknik? Apakah ada yang tidak kalian pahami? Tak lama, seorang pejuang tua dari keluarga Han datang dan bertanya sambil tersenyum. Tapi sorot matanya terlihat waspada. Tidak diragukan lagi, jika menyadari ada masalah, dia pasti akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, semua orang berlatih, hanya 2 orang ini yang terlihat paling aneh dan terlihat paling mencurigakan. Haha, tadi Tuan Muda Han mengajarkan dengan sangat baik, jadi aku terlalu mendalami, sekarang aku akan berlatih. Ye Zun merasakan pejuang ini berada di fase kesempurnaan tingkat 2, jadi dia menelan ludah dan tertawa. Bagaimana dengan temanmu? Pejuang tua itu menunjuk Erikin. Ye Zun yang melihat Erikin menundukkan kepalanya, sangat ingin mengatakan dia tidak mengenalnya. Tapi dia tersenyum dan berkata, dia tidak enak badan, jadi istirahat sebentar. Oh, kebetulan aku master pengobatan, di mana dia merasa tidak sakit. Pejuang tua itu bertanya dengan curiga. Kamu tidak bisa mengobati penyakit ini. Ye Zun menyentuh dagunya sambil menjelaskan dengan asal. Ini sangat aneh, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa mengobatinya? Pejuang tua itu menjadi semakin curiga. Dia sakit apa? Dia sakit. Kau yang sakit, jawab Ye Zun. Kau membodohiku. Pejuang tua itu berkata dengan marah. Pada saat ini, Ye Zun melompat, memukul dada pejuang tua itu, dan langsung membuatnya terbang. Ada yang tidak beres dengan anak muda ini, ayo serang bersama. Pejuang tua itu bangkit, sambil menunjuk Ye Zun dengan sangat marah. Tiba-tiba, semua pejuang keluarga Han menyerbu. Saat ini, semua orang di lokasi menggila, mata semua orang kuyuh, dan mereka komat kamit sendiri dan seakan tidak mendengar perkelahian di sekitar mereka. Ye Zun berteriak, dan dia menghadapi semua lawan-lawannya. Dia seperti muncul entah dari mana, dan dari waktu ke waktu dia berhasil melakukan serangan diam-diam. Anak ini terlalu kuat, panggil penatua kedua. Seorang pejuang tua berteriak. Ada apa? Kabut putih bergerak, lalu seorang pria tua berambut putih masuk dari luar. Kultivasinya sangat tinggi, dia sudah di fase kesempurnaan tingkat 2. Penatua kedua, ada musuh yang kuat. Pejuang tua itu menunjuk Ye Zun.
Hanya fase kesempurnaan kelas 1, dia benar-benar cari mati. Orang tua itu mencibir, lalu dia langsung terbang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.